Nah, ngeten Pak nggih. Yang namanya tempat usaha itu kadang ada sepi, ada rame, ada kalanya ada gangguan. Nah, percaya atau tidak percaya, ini terlepas dari faktor kepercayaan agama ya. Semua yang ada itu sudah ditakdirkan. Rezeki jenengan itu sudah ditakdirkan sesuai porsinya. Tetapi dalam alur cerita, alur jalannya hidup, ada sesuatu atau riak-riak kehidupan yang menghalangi jalannya usaha jenengan. Nah, ini usaha jenengan ini kalau dilihat dari orang awam ya enak-enak saja, tetapi kalau orang kesini itu dari faktor psikologi ataupun faktor lain, rasanya itu nggak nyaman, nggak enak di sini, bahkan tidak terlihat tuh. Nah, ini jenengan sekeluarga ini tidak ada salah, tetapi membuat orang lain itu iri. Orang lain itu jadi iri loh Pak. Nah, setelah iri, mereka melakukan tindakan-tindakan yang sebagaimana dilakukan seperti yang tadi ya, ketemu buhul macam-macam yang di situ sifatnya untuk mencelakai atau mungkin mengerjai usaha jenengan supaya tidak laku. Nah, ini masih untuk tidak laku loh Pak. Nah, nanti kalau usaha jenengan dibuat jadi bangkrut atau mungkin malah keluarga jenengan dibuat sakit, itu lebih parah lagi. Ini masih mending Pak. Nah, ini terlepas dari percaya atau tidak. Saya percaya jenengan itu adalah orang yang memang paham agama, dekat dengan Gusti Allah, sama seperti saya, tetapi pemahaman kita berbeda soal hal yang sifatnya spiritual. Jenengan lebih ke syariat, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Saya pun sama, tetapi pemahaman saya terhadap hal yang sifatnya gaib itu berbeda. Nah gitu Pak. Terus ini setelah saya dan sudah kita buktikan ya Pak ya, ini ada beberapa ketemu. Ini dari rekan saya tadi ketemu beberapa benda yang memang di situ nanti terdapat simbol-simbol sihir ya. Sebenarnya bukan sihir, tapi yang namanya suatu hal yang sifatnya gaib, yang sifatnya untuk menutup jalur dagang jenengan. Pengunjungnya jadi sepi, orang melihat itu nggak enak, merasakan juga nggak enak, padahal masakan jenengan ini enak sekali loh Pak. Sumpah, enak banget loh Pak, demi Allah loh. Nah ini makanya kan gini Pak, saya percaya itu jenengan juga tidak percaya hal seperti ini. Tapi karena adik jenengan yang selaku sebagai kongsi dalam hal ini ya, ini kan usaha bersama Pak ya, karena adik jenengan ini kan juga ingin ya usaha wong bareng-bareng sak keluarga ikut ini yo, memang harus berjalan toh Pak. Nah, mengundang saya, terus ini memang sudah saya upayakan tanpa saya minta bayaran loh Pak ini Pak. Terus ini terlihat memang ada sesuatu, dan nanti jenengan buktikan Pak ya, ini kan kita ambil sore ya Pak, coba ini sana. Sekarang kita lihat nanti pandangan orang seperti apa. Kita lihat nanti sore itu nanti ramai atau tidak. Dah buktinya gitu aja. Terlepas dari ini perbuatan saya musyrik atau tidak. Nah, nanti akan kita jelaskan ya Pak ya. Nanti jenengan akan saya kasih wawasan tentang tindakan saya ini. Nah, coba dari sini dulu Pak ya, oke. Dan nggak enak sama customer ya, nggak enak sama yang mau beli. Nah, ngeten Pak nggih, ini yang namanya orang meminta. Ini bukan meminta Pak ya, ini kan sifatnya teknis Pak ya. Jadi orang yang mengerti seperti ini itu kalau pakai sorban, pakai kupluk, pakai pencis, terus mantranya itu dari agama Islam atau Al-Quran, itu namanya kiai Pak nggih ya. Kan harus paham dulu. Terus kalau pakai pakaian Jawa, terus montrone Jawa, itu namanya dukun atau kalau orang Indonesia nyebutnya paranormal. Nah itu Pak ya, cuma casingnya saja. Nah ini kan perlu dipahami juga, tidak semuanya kalau kita kembali musyrik atau tidak, percaya tidak. Saya juga Pak, saya juga menggunakan ini Jawa dan Islam sebagai agama kepercayaan saya. Saya nyuwunnya ke Gusti Allah Pak, bukan pada makhluk Pak. Nggih.
paham nggak nggih? Terus semua itu sama Pak. Para kiai ya Pak, itu kayak istilahnya kalau diruqyah pakai ayat-ayat itu pun juga dengan kuasa Gusti Allah itu menghilangkan itu juga sama Pak, nyuwun Pak, lewat wasilah Al-Quran, ayat-ayat suci dan doa-doa Kanjeng Nabi. Nah dukun itu juga sama Pak, lewat bahasanya adalah bahasa Jawa Pak ya, tembang-tembang Jawa yang sifatnya adalah nyuwun marang Gusti Allah. Itu malah arti atau saripati dari ajaran Budi dan Al-Quran malahan Pak, dari Kanjeng Nabi dan Kanjeng Sunan yang para wali yang sudah menyebarkan agama Islam di sini Pak. Jadi tidak ada ya istilahnya kalau musyrik atau tidak, tergantung pada hatinya masing-masing. Terlepas dari syariatnya ini, kalau memakai yang seperti ini, saya pun juga tidak memakai apa-apa Pak, cuma medianya air putih sama garam tok itu loh. Metu tadi loh, tadi ada asap, jenengan lihat sendiri tidak ada rekayasa Pak. Terus itu nanti sama saja Pak, kalau pakai ruqyah itu juga sama, kalau baik bidara dan sebagainya, ada beberapa tempat yang dituju untuk diambil buhul itu istilah kayak pondok santetnya Pak ya, istilah kayak bukan santet yang ditanam di situ untuk membuat orang itu jadi wegah di situ Pak. Nah itu Pak sama Pak. Terus yang namanya saya sendiri Pak, saya sendiri ini walaupun menggunakan atribut apapun, saya nyuwuni marang Gusti Allah Pak, bukan pada makhluk, bukan pada jin, bukan pada godam, bukan pada leluhur. Saya hanya meminta pertolongan pada Gusti Allah, tidak ada yang lain, dan itu adalah sifatnya hanya saya dan Gusti Allah, tanpa perantara apapun. Perkara nanti Gusti Allah itu nanti menurunkan bantuan lewat apapun, itu adalah kehendak dan takdir atau mungkin alur dari Gusti Allah menentukan pertolongannya. Nah itu Pak. Terus ini nanti jenengan tidak perlu istilahnya menyalahkan diri, karena ini saya urusannya dengan adik jenengan. Tidak perlu ini tempat saya dikotori dengan kemusyrikan dan sebagainya. Jenengan nanti buktikan saja. Perkara dosa, perkara nanti ini celaka, perkara nanti apapun, urusannya saya dengan Gusti Allah dan adik jenengan sendiri yang sudah mantap meminta tolong kepada saya untuk melakukan pembersihan ini. Nah tidak ada apapun, tidak ada rekayasa apapun, dan saya tidak meminta bayaran Pak. Wong ini saya dengan adik jenengan sendiri adalah kenalan baik, teman baik ya Pak ya. Nah dan saya diundang ke sini itu istilahnya itu dibawa dan tidak apa ya, tidak datang sendiri mencari-cari itu enggak. Nah nanti jenengan buktikan saja setelah ini ada apa. Kalaupun tetap sepi ya insya Allah ya memang itu rezeki jenengan sepi. Kalaupun rame itu berarti jenengan dapat rezeki yang seperti yang kemarin sempat rame itu. Kalaupun nanti itu biasa tetapi kondisinya tetap jadi sejuk, nah ini berarti memang tempat ini sudah hilang pengaruh negatifnya. Karyawan tidak ada yang sakit-sakitan, istri jenengan juga tidak ada yang sering tindien gitu. Rezeki lancar, barokah, dan saya tidak menggunakan media apapun baik jin ataupun rewangan atau apapun untuk bentengi. Saya hanya minta pertolongan pada Gusti Allah. Walaupun di sini ada benda yang memang saya tanamkan sebagai simbol atau tetenger ya, tetenger untuk saya di sini bahwa ini adalah penjagaan saya. Itu tidak ada apa-apanya. Nah itu Pak Nggih. Nah semoga nanti jenengan tidak berpikiran buruk pada adik jenengan. Saya percaya jenengan itu adalah orang yang alim dan tidak mengenal budaya seperti ini. Dan mungkin ini adalah bid'ah atau memang syirik besar yang kemusyrikan yang kita lakukan, tetapi ini adalah faktornya adalah teknis Pak Nggih. Jadi kalau ibaratnya barang iku teles yo ditawu dhisik, dipel gak di resi iman gitu loh. Jadi bukan nek barang teles yo dinangke teles malah di cemplungi iwa, itu kan orang bener Pak. Lah ngonten Pak nggih. Nah, semoga nanti ini bermanfaat.
perkara dosa, perkara cilaka nanti urusan saya dengan Gusti Allah. Perkara jenengan nanti jadi usahanya mah jadi rame, takutnya duitnya jadi nggak berkah. Insya Allah berkah Pak, tidak ada, karena tidak ada faktor lain keberkahan itu dari Gusti Allah. Saya hanya perantara.